فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Anak-anakku santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz akan menyampaikan pelajaran fikih, dan tentunya untuk anak-anak kelas 1 MTS temanya adalah fikih taharah. Sebelum kita lanjut kepada fikih taharah, membahas tentang fikih taharah, sebelumnya tentunya kita harus mengerti apa itu ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu, ya, kata fikih sendiri diambil dari kata bahasa Arab, ya, kata dasarnya adalah faqiha, ya, kata dasarnya adalah faqiha yang artinya adalah fahima. Faqiha artinya pemahaman, faham, ya. Jadi orang yang mempelajari fikih berarti orang yang mempelajari tentang pemahaman, tentang hukum-hukum, ya, yang berkaitan dengan kepribadian kita, ya, selaku manusia, berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang-orang di luar sana, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu fikih. Jadi kita semuanya dituntut untuk mempelajari ilmu fikih supaya kita faham bagaimana apa yang harus kita lakukan. Jadi agama Islam ini ada hukum-hukum yang berlaku. Nah, hukum yang berlaku bagi diri kita, bagi kita untuk bermasyarakat dengan orang-orang, kemudian bagaimana kita hubungan kita dengan Allah, itu semuanya diatur dalam ilmu fikih. Bisa kita pelajari dalam ilmu fikih. Taib, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama, ya, dalam kitab-kitab fikih mereka selalu memulai, ya, kitab-kitab fikih mereka dengan pelajaran atau bab taharah. Mengapa demikian? Ya, rahasianya adalah karena hadis Nabi SAW yang, ya, menjelaskan tentang rukun Islam yang 5 sebagaimana yang telah antum dan antunna semuanya hafal, yaitu buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Ya, 5 pondasi Islam ini, ya. Pondasi yang pertama, jadi Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi katakan bahwasanya Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Ya, pondasi yang pertama adalah syahadatain, persaksian bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, poin yang pertama ini, sebagaimana yang ada dalam papan tulis, ya, di papan tulis, poin yang pertama ini, syahadati alla ilaha illallah, ini pembahasannya lebih mendalamnya, banyaknya di pelajaran akidah, ya, lebih banyak pembahasannya di pelajaran akidah, ya. Rukun Islam yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tentang persaksian kita bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, tentang keyakinan kita kepada Allah. Ini pembahasannya banyaknya di ilmu akidah. Sedangkan yang selanjutnya nomor 2 sampai dengan nomor 5, maka ini pembahasannya di dalam ilmu fikih. Ya, pembahasannya di ilmu fikih. Nah, setelah pembahasan akidah, di bawahnya ada iqamis salah, mendirikan salat. Rukun yang kedua dalam rukun Islam adalah mendirikan salat. Iqamis salah. Nah, salat tidak akan sah kalau tidak ada taharah. Kalau tidak ada taharah. Oleh karenanya para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka selalu mereka mulai kitab fikih mereka dengan pembahasan taharah. Mengapa? Karena taharah adalah syarat sahnya salat, salah satu dari syarat sahnya salat. Oleh karenanya sebelum membahas salat,
maka perlu dibahas dulu yang namanya toharoh. Itu ya secara singkat mengapa para ulama dalam kitab-kitab mereka banyak membahas atau kitab-kitab mereka itu selalu dimulai dengan kitab toharoh, kemudian baru tentang yang berkaitan dengan sholat yang lainnya. Taib, anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran pertama kita ini tidak usah panjang-panjang, kita akan membahas tentang pengertian toharoh dan macam-macamnya saja. Taib, kita pindah ke sebelah sini. Toharoh, jika ditinjau dari segi bahasa, ya kita perlu tahu apa sih itu toharoh, ya. Maka toharoh jika ditinjau dari segi bahasa artinya adalah an-nadhafatu wan-nazahatu minal akdzar. Bersih dan suci dari berbagai macam kotoran, ya, dari berbagai macam kotoran. Jadi kalau ada orang bilang, ada orang mau sholat kemudian dibilang kamu toharoh dulu sana, maksud dari kata toharoh adalah apa? Kamu bersih dulu, kamu bersuci dulu, ya, itu maksud dari kata apa? Toharoh, ya. Itu. Jadi toharoh adalah an-nadhafatu, bersih, wan-nazahatu, suci, minal akdzar, dari berbagai macam kotoran. Taib. Sekarang kita masuk kepada macam-macam toharoh, anwa'ut toharoh. Kalau segi bahasa sudah paham, berarti kita langsung pindah kepada pengertian toharoh atau macam-macam toharoh. Dari macam-macam toharoh ini nanti baru kita tahu pengertian istilahnya toharoh dari macam-macamnya ini. Taib. Taharah terbagi menjadi dua macam. Taharah terbagi menjadi dua macam. Bersuci, taharah artinya apa tadi? Bersuci, ya. Bersuci. Bersuci. Kita dituntut dalam Islam sebelum kita sholat, kita dituntut untuk bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari dua macam hal. Dari dua jenis. Istilahnya kalau mau kita bilang kotoran, boleh, ya. Dari dua hal. Kita dituntut untuk bersuci dari dua hal. Yang pertama, kita dituntut bersuci dari yang namanya an-najasatu. Sekali lagi, toharah, bersuci sebelum kita ibadah sholat, sebelum kita tawaf dan ibadah-ibadah yang memang kita diminta untuk bertoharah sebelumnya, bersuci sebelumnya, yang dituntut untuk kita sucikan itu ada dua hal. Yang pertama namanya toharah dari najasah. Toharah dari najasah. Apa itu artinya najasah? Najasah adalah benda najis. Jadi toharah dari najasah artinya adalah toharah dari bersuci dari benda najis, ya. An-najasa artinya apa? Benda najis. Jadi kita dituntut sebelum sholat, sebelum tawaf dan ibadah-ibadah yang lainnya yang memang diminta untuk bertoharah, kita dituntut untuk toharah dari najasah. Najasah adalah benda najis. Dan toharah dari najasah ini biasanya kaitannya dengan pakaian kita, kemudian kaitannya dengan badan kita, kemudian kaitannya dengan tempat sholat kita. Jadi sebelum sholat kita perlu perhatikan apakah benda-benda najis ini ada pada pertama badan. Kalau ada benda najis melekat di badan kita, misalnya habis BAB, maka perlu diceboi dulu, dibersihkan dulu, ditoharohkan dulu, baru kita boleh sholat. Kalau sudah toharoh dengan di badan kita, sudah bersih-bersih, sudah misalnya habis buang air besar kemudian sudah cebok, sudah bersih, ya, sudah istinja, maka yang perlu kita periksa yang selanjutnya adalah pakaian kita. Pakaian kita. Apakah pakaian kita sudah toharoh, sudah bersih, sudah suci? Kalau ada kotorannya, ada najisnya, ada najasahnya, maka perlu disucikan, dicuci, atau nanti dipercikan. Nanti insya Allah cara mensucikan kita akan jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya.
Kalau badan kita sudah suci, sudah taharah, sudah kita taharahkan, pakaian kita sudah, kita lihat tempat salat kita, apakah ada sesuatu yang najis di situ, ada najasahnya, ada benda sucinya atau tidak. Kalau ada benda sucinya, kalau ada benda najisnya, ya, tempat ibadah. Kalau di tempat ibadah kita ada benda najisnya, maka harus disucikan terlebih dahulu. Kita mau sholat di tempat. Di bawah ternyata di dekat tempat sujud kita ada kotoran, misalnya kotoran kucing. Misalnya ada kotoran kucing, maka harus dibersihkan terlebih dahulu, baru boleh kita sholat di tempat itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi jenis yang pertama, macam toharoh. Yang pertama adalah toharoh dari najasah. Toharoh bersuci dari benda najis. Baik. Yang kedua adalah toharoh dari hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah status hukum. Status hukum atau keadaan. Ya, status hukum atau keadaan di mana seorang mukmin dianggap tidak suci karena beberapa hal. Beberapa halnya ada dua. Karena misalnya dia haid, karena misalnya dia nifas, karena misalnya dia mimpi basah. Ya, maka kalau misalnya karena hal-hal tersebut, maka dia disebut dengan dia status hukumnya atau keadaannya dia dianggap oleh syariat najis atau tidak suci dengan istilahnya hadas akbar. Hadas besar. Status hukum dia tidak suci, tidak sucinya tidak suci besar. Tidak suci akbar. Hadasnya hadas akbar. Status tidak hadas akbar, status tidak suci karena sebab ini. Haid, nifas bagi wanita ya, mimpi basah bagi laki-laki atau yang lainnya nanti akan kita perjelas perinciannya. Baik, yang kedua, toharoh dari hadas, toharoh dari status hukum. Keadaan yang melekat, kita dianggap tidak suci. Yang asghar, hadas yang asghar, status hukum keadaan di mana seorang muslim dianggap tidak suci karena beberapa hal. Karena misalnya BAB buang air besar, BAK buang air kecil, BA buang angin. Ya, kalau misalnya seandainya ada seorang muslim dia mau sholat, tapi kemudian dia BAB, BAK atau BA. Kemudian ketika dia mau sholat maka dia harus bersuci, harus toharoh. Toharoh yang pertama yang dia lakukan adalah kalau dia BAB berarti dia harus toharoh dari najasah karena ada kotoran yang menempel di tubuhnya. Dia harus cebok dulu. Setelah cebok, berarti dia sudah bersuci, sudah toharoh. Apakah boleh sholat? Oh tidak. Kenapa tidak boleh sholat? Karena status dia, status hukum dia, walaupun sudah cebok, sudah bersih-bersih, sudah mandi bahkan, tapi dia statusnya belum suci. Kenapa? Karena dia baru buang air besar, buang air kecil, dan itu statusnya dia adalah hadas, statusnya dia masih najis. Ya, statusnya dia masih najis. Bagaimana cara mensucikannya? Kalau yang hadas akbar cara mensucikannya adalah dengan mandi besar, mandi wajib. Kalau yang hadas asghar cara bersucinya adalah dengan wudu. Bagaimana kalau tidak ada air, baik mandi ataupun wudu? Gantinya adalah tayamum. Itu ya anak-anak ya. Semoga yang sedikit ini dapat dipahami. Nanti kalau tidak paham diulang-ulang lagi.
Ya, ulang-ulang lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.